dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat merayakan Paskah, dan marilah kita bersama-sama membangun peribadatan pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri, dan sebelumnya kita akan dasari dari Lukas pasal 24 ayat 5-7 yang demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dari KPKA nomor 269, bait yang pertama. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari perayaan Paskah pada pagi hari ini kita sucikan dengan pengakuan sebagai berikut. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu sedang yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Batu sudah terguling dan Tuhan bangkit seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan juga telah diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Mari kita pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia lahir untuk kita. Dia itu
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, ini putra-putramu menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur atas berkat karunia, atas keselamatan yang boleh kami terima oleh iman pada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian, dan itu berarti merupakan anugerah bagi umat manusia bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkenankan ya Bapa, kami juga merendahkan hati kami di hadapan memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami, atas ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Seringkali kami khawatir, seringkali kami resah, hidup dan kehidupan kami sering membuat orang lain menderita, bahkan membuat hati Tuhan sedih. Perkenankan kami mohon pengampunan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah bangkit selalu menanti kedatangan kita semuanya, karena Dia ingin semua orang yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah keselamatan. Dia ingin siapapun yang percaya kepadanya mendapatkan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Kiranya ini boleh menjadi satu yang harus kita pikirkan agar kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita renungkan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang akan dibaca oleh salah satu anggota majelis. Kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan pada kesempatan saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul bersama jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah peribadatan kami ya Tuhan, kami ingin membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, mengurapi setiap masing-masing jemaat ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dengan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Hitung Jemaat 52. Salam Bapak Ibu, salam patunggilan, salam satu jiwa. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat Paskah kepada semua warga jemaat. Kiranya Paskah pada tahun 2020 ini boleh menjadi pemenang. Kita boleh menjadi pemenang atas diri kita dan pemenang atas segala sesuatu yang selama ini meresahkan, mengkhawatirkan banyak orang, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga. Virus corona, virus yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan setiap orang mulai kecil sampai adiuswa selalu berbicara tentang virus corona. Mungkin setelah Paskah ini kita lebih berbicara tentang bagaimana kita boleh melanjutkan kehidupan ke depan. Bagaimana kita membangun iman kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi lebih bersemangat, tidak khawatir, tidak cemas, tapi kita boleh menyebarkan berita-berita baik, menyemangati saudara-saudara kita yang lain, dan memberikan inspirasi kehidupan bagi banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu, pesan Paskah pada hari ini, jadilah pemenang. Jadilah pemenang atas dirimu sendiri, atas segala godaan dan cobaan yang dari luar. Di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus mengingatkan, sadarlah, waspadalah, iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat diterkamnya. Kemudian dia mengingatkan,
Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu, kalau kita berperang tapi tidak tahu musuhnya, itu ya agak sulit. Ada dua musuh kita sebenarnya. Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Petrus tadi, dari luar ada kuasa yang memakai segala sesuatu sehingga kita dibuat resah, dibuat khawatir, dibuat menderita. Yang kedua, musuh yang ada dalam diri kita berupa kuasa kedagingan, mudah marah, mudah tersinggung, malas, tidak peduli, dan macam-macam. Ini adalah kuasa yang dimasukkan oleh kuasa kegelapan dalam hati kita dan menutupi segala sesuatu yang baik dalam diri kita, sehingga kebaikan itu tidak keluar. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa sebenarnya Bapak Ibu semuanya dan saya ini adalah ciptaan Tuhan. Katanya Tuhan Allah, mari kita menciptakan manusia. Diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah dia serupa, segambar citra Allah. Jadi Bapak Ibu saudara semua adalah citra Allah, gambar Allah. Adam dan Hawa ketika hidup di Taman Eden, dia itu rukun, damai, tentram, baik. Kasihnya keluar, sifat-sifat ilahi keluar. Dia murah hati, dia peduli, dan banyak hal yang baik. Karena memang citra Allah ini betul-betul bisa keluar dari Adam dan Hawa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, yang namanya citra Allah ini hancur, kabur, sudah tidak kelihatan. Kadang muncul, kadang tidak. Kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sregep nang gereja, kadang-kadang ya tidak. Karena tertutupi oleh dosa, tertutupi oleh sifat-sifat yang ditanamkan oleh dosa, sehingga menutupi citra diri kita, sehingga yang keluar bukan citra ilahi, yang keluar adalah citra kuasa kegelapan. Ini harus dibongkar. Yesus bangkit dari kubur. Dia terlepas, menang dari kematian, dan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu semuanya ini diberi kuasa oleh Allah. Menawi basa Jawa menawa kasekten. Panjenengan dipun paringi kasektenipun Gusti Allah berupa roh. Ini yang memampukan kita untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalang-halangi kita, sehingga citra Allah tidak keluar, tidak memancar dalam diri kita. Kita sudah punya kasekten menika, kita punya kuasa, kekuatan ilahi, tapi seringkali kita tidak mau mempergunakan. Justru kita senang sekali menderita, senang sekali berkubang dalam dosa, kebohongan, dan macam-macam hal. Hari ini Bapak Ibu, dalam bacaan Maria dan teman-temannya pergi ke kubur dan ditemui oleh malaikat, diberitahu bahwa dia sudah bangkit. Kemudian disuruh ngabarkan kepada para muridnya. Kemudian dia lari, ketemu dengan Tuhan Yesus, dia merangkul itu. Katanya Tuhan itu salam itu, salam. Ini memberikan satu kekuatan dan kemampuan pada mereka, sehingga dia kembali lari mengabarkan kepada teman-temannya yang lain. Ada kuasa Injil, ada kuasa berita baik.
Ini adalah Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita, tetapi seringkali tidak pernah kita gunakan, tidak pernah membuat kita semakin hari semakin baik, justru membuat kita semakin hari semakin malas, semakin tidak setia. Ada dinding dalam hati kita yang menghalangi, sehingga citra Allah tidak mampu keluar, citra Allah tidak mampu bersinar. Kasih yang ada dalam diri kita tidak mampu keluar, kepedulian tidak mampu keluar. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Hari ini saatnya Bapak Ibu, pada waktu kita merayakan Hari Raya Paskah, mari kita menjadi pemenang atas diri kita, atas kuasa-kuasa pengaruh dari luar kita. Apapun pengaruhnya, kita harus tetap setia. Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Apapun suara yang kita dengar, berita yang kita baca, yang penting Dia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ini yang harus kita pegang teguh. Yesus yang bangkit memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita agar kita menjadi pemenang. Bapak Ibu, di daerah terpencil ada orang yang mempunyai cara menangkap monyet. Monyet itu kalau bahasa Jombang itu bedes, monyet. Caranya mudah, ngambil toples yang mulutnya ini kecil, pokoknya bisa dimasuki tangannya monyet, diberi kacang yang cukup banyak dan disemprot minyak ini untuk mengundang monyet, kemudian ditanam dalam tanah. Ketika monyet datang, monyet itu kan seneng dengan kacang, tahu kacang, langsung memasukkan tangannya mengambil kacang yang banyak itu, sehingga kan gegem gitu. Nah, karena mulut toples itu tidak terlalu lebar, ketika diangkat kan nggak bisa. Semakin dia mengangkat, semakin nggak bisa. Ya karena gegem tadi. Solusinya bagaimana? Kan sederhana banget itu solusinya. Lepaskan kacang itu, kamu bisa melepaskan diri dari toples tadi kan. Sederhana banget. Lepaskan kacang itu. Kalau Bapak Ibu saudara semuanya ingin terlepas dari kuasa kegelapan, dari kemalasan, dari ketidakmampuan untuk memaafkan, mudah tersinggung, kan sederhana banget. Lepaskan itu, buang itu, matikan itu, dan bangkitlah menjadi pribadi yang baru, menjadi pemenang atas diri Bapak Ibu sendiri. Sederhana banget ya. Tapi seringkali kita tidak mau. Kita bisa, tapi kita tidak mau. Untuk itu Paskah tahun 2020 ini, mari kita mengingat Dia yang telah bangkit memberikan kekuatan dan kuasa, maringi kasekten dumateng panjenengan sedaya untuk melepas, membuang segala yang menutupi citra diri kita, sehingga setelah Paskah citra diri Allah kasih itu akan terpancar, murah hati akan terpancar, rajin akan terpancar, mudah memaafkan ini akan keluar, dan kita bisa menjadi berkat dan menjadi pemenang atas diri kita, pemenang atas kuasa kegelapan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang telah diikat oleh kematian,
dia terbebas. Oleh karena dia berkuasa. Nah, kuasa yang dimiliki Tuhan itu telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita harus mampu menjadi pemenang atas diri kita dan pemenang bagi banyak orang. Virus corona sangat viral, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, yang membuat perekonomian lemah, yang membuat orang tidak boleh keluar, tidak boleh pergi kemana-mana. Virus corona yang membredel hak asasi, yang membuat kita tidak mampu mewujudkan kita itu manusia sosial. Tidak boleh bergaul gara-gara corona, tidak boleh salaman gara-gara corona. Untuk itu mari kita memerangi, karena kita sudah menjadi pemenang. Caranya bagaimana? Seperti anjuran dari pemerintah, menjaga jarak, cuci tangan, dan macam-macam. Dan jangan lupa, semuanya itu harus didasarkan pada iman dan doa. Iman dan doa. Kita akan dapat menjadi pemenang kalau kita beriman. Kita akan dapat menjadi pemenang kalau kita selalu dekat atau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga virus corona bukan menjadi ketakutan, tetapi menjadi satu anugerah bagi kita, yang boleh menyatukan kita dengan suami, istri, anak dalam persekutuan di rumah-rumah, membentuk gereja-gereja kecil seperti ketika di Kisah Rasul muncul gereja-gereja kecil di dalam keluarga masing-masing. Dan kalau kita membayangkan kalau semuanya ini bisa menjadi berkat, di sana menjadi berkat, di sini menjadi berkat, di sini menjadi berkat, semua warga menjadi berkat, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi banyak orang. Untuk itu sekali lagi Bapak saya mengajak untuk diam sebentar dan membayangkan dalam hati kita ini. Bayangkan ada satu tempat, di dalamnya ini banyak sekali sifat-sifat, ada kemarahan, ada malas, dan macam-macam hal. Dengan memohon pertolongan Tuhan, dengan mengingat kuasa dan kasektenipun Gusti, mari kita ambil kemarahan dalam hati kita, kita lempar dalam nama Yesus. Kita ambil kemalasan, kita lempar. Kita ambil sifat mudah marah, mudah tersinggung, kita lempar keluar. Kemudian kita memohon kepada Tuhan, citra Allah, cinta kasih, kemurahan Allah kita masukkan dalam diri kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita menjadi pemenang atas diri kita. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu sudah dimohon untuk berdiri. Bersama gereja di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan kita wujudkan mempersembahkan persembahan yang akan dipimpin oleh anggota majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Namun sebelum kita mempersembahkan, kita dasari terlebih dahulu dari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil beredarnya kantong, kita iringi dengan kita memuji kidung kontekstual 46, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Dia menjadikan semesta dengan penuh bijaksana, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Dia menjadikan semesta dengan penuh bijaksana, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas firman yang boleh kami dengar, yang memberi pesan khusus di tengah kami merayakan Hari Raya Paskah. Jadilah pemenang atas dirimu, jadilah pemenang atas segala godaan cobaan yang muncul dari luar diri. Dan kamu akan menjadi berkat, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui hidup dan kehidupan umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan dalam diri kami masing-masing, dan mulai hari ini kami boleh menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kami, agar citra Allah, gambar Allah terpancar dalam diri kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, wakil para menteri, para pejabat, saudara-saudara, para medis, semua rakyat Indonesia
bersatu padu untuk memerangi virus corona. Berkati kami semuanya ya Bapa, berikan kesehatan kepada kami, agar kami boleh melakukan dengan baik oleh karena iman kepada Tuhan. Kami meyakini ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan untuk bangsa kami Indonesia, yang Tuhan siapkan bagi umat-Mu. Untuk itu ya Bapa, berikan semangat dan kekuatan baru di dalam kami memerangi musuh kami yang hari ini yang sangat viral, virus corona. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, warga jemaat Ponorogo. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam usaha dan pekerjaannya. Anak-anak kami yang belajar di rumah, kiranya Tuhan memberkati, menyertai, memberikan kesehatan. Jauhkanlah kami, jauhkanlah masyarakat Ponorogo ini dari sakit penyakit, dari virus corona. Berikan ya Bapa kesehatan, kemampuan untuk terus melanjutkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk penatua diaken, pengurus kelompok komisi pepandan dan pengurus panitia. Berkatilah mereka ya Bapa, agar mereka dapat melakukan tugas panggilannya dan menjadi berkat bagi warga jemaat. Kami serahkan renovasi interior gedung gereja yang masih berlanjut. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan menyertai supaya rumah-Mu ini segera selesai. Bersamaan dengan hilangnya virus corona, kami boleh menempati dan beribadah di rumah-Mu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Purwati, Ibu Topo, Bu Tirin, Mbak Rizna. Kami serahkan saudara kami berempat ini ke hadapan Yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan menjamah mereka, supaya mereka boleh menerima kekuatan, kemampuan, bahkan menerima mukjizat kesembuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang memerlukan pemulihan, Bapak Erat, Bu Setu, Pak Kardi, dan saudara kami yang lain. Bapak, jamalah mereka, berikan semangat dan kekuatan baru untuk meneruskan kehidupannya ke depan. Terima kasih ya Bapa. Semua warga jemaat yang hari ini beribadah di rumah-rumah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Kiranya Tuhan menyatukan dan hadir dalam keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga mereka menjadi rumah Tuhan, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai rasa ungkapan syukur dan cinta kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan. Layakkanlah persembahan ini Bapa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya
tunjukkan wajah-Nya, semakin bercahaya, semakin tunggal. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Mari kita menjadi pemenang atas hidup kita sendiri, atas kuasa-kuasa gelapan yang sering menggoda kita. Terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan kekuatan, kuasa pada saudara-saudara semuanya untuk menjadi pemenang atas diri, untuk menjadi pemenang atas kuasa-kuasa kegelapan yang selalu menggoda kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan semangat dan kekuatan baru kepada jemaat semuanya, dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa